Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Ananda Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitunya bentuk aljabar bersama Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Padang. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk aljabar. Kedua, mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Ketiga, menyelesaikan operasi bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar bagian pertama ini, kita akan mempelajari dua materi, yaitu mengenal bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Pada materi pertama, mengenal bentuk aljabar, Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Kita lihat gambar di samping, 2 kardus buku dan 3 buku. Berapa banyak buku yang dibeli Pak Thohir? Nah, kalau kita lihat gambar di samping, pada kardus kita belum tahu berapa buku yang ada di dalam kardus ini. Maka, penyelesaian dari masalah ini adalah jika kita misalkan banyak buku dalam satu kardus sama dengan X, maka banyak buku yang dibeli Pak Thohir dapat dinyatakan dalam bentuk yaitu 2X tambah 3. Nah, 2X tambah 3 ini disebut dengan bentuk aljabar. Dengan bentuk 2X tambah 3 ini, kita bisa menentukan isi kardus. Kita misalkan X-nya sama dengan 10, maka 2 kali 10 ditambah 3. Atau satu kardus ini berisi 1 kodi buku. 1 kodi 20, berarti 2 kali 20 ditambah 3 berarti 43. Nah, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memiliki nilai yang belum diketahui atau disimbolkan dengan huruf-huruf. Contoh bentuk aljabar. Oke, kita lihat panah ini. Pertama yaitu 3X. Yang kedua, 2A tambah 3. Yang ketiga, 2X tambah Y tambah 5. D. Unsur-unsur bentuk aljabar. Perhatikan contoh berikut. 3X tambah 4. Kita lihat 3 merupakan koefisien, X adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Nah, kita lihat lagi di samping 3X tambah 4. 3X merupakan suku dan 4 juga suku. Untuk lebih jelasnya, kita lihat definisi per masing-masing unsur bentuk aljabar ini. Nah, kita lihat. Koefisien. Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, koefisien ini berupa angka. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, variabel ini kita sebut juga dengan peubah. Biasanya diwakili dengan huruf-huruf. X bisa Y, Z, A, B, C. Dan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, 4 merupakan konstanta. Dia berdiri sendiri. Tidak ada variabel di dekatnya. Nah, unsur yang keempat yaitu suku. Suku adalah koefisien beserta variabel atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, kita lihat 3X tambah 4 atau 3X kurang 4. Nah, dia dipisahkan oleh tanda tambah dan tanda kurang. Oke, kita lihat suku-suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya sama. Contoh, 5X dan negatif 2X. Contoh kedua, 3A kuadrat dan A kuadrat. Nah, kita lihat variabelnya sama-sama X, yang di bawah variabelnya sama-sama A kuadrat. Dan ini dinamakan suku sejenis. Bagaimana pula suku tak sejenis? Suku yang tak sejenis, suku yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya tidak sama. Contoh 2X dan negatif 3Y. Perhatikan, variabelnya tidak sama yaitu X dan Y.
Nah, contoh kedua 3A dan A kuadrat. 1A-nya pangkat 1 dan ini A-nya pangkat 2. Pangkat variabelnya berbeda. Dan ini juga tidak sejenis. Nah, kita perhatikan jenis-jenis suku. Pertama yaitu suku tunggal. Suku tunggal disebut juga dengan suku 1. Kita contohkan 4A. Yang kedua negatif 5PQ. Yang kedua yaitu suku 2. Suku 2 ini istilah lainnya yaitu binom. Nah, contoh 2P tambah 15. Suku pertamanya 2P, suku keduanya 15, dipisahkan oleh tanda tambah. Yang kedua 7P kuadrat dikurang 10P. Nah, ini juga dua suku. Suku pertamanya 7P kuadrat, suku keduanya 10P, dipisahkan oleh tanda kurang atau selisih. Yang ketiga yaitu suku 3 atau trinom. Nah, perhatikan contoh. 8X dikurang 4Y ditambah 9. Nah, ini terdiri dari suku 3 atau 3 suku. 1 8X, yang kedua 4Y, yang ketiga adalah 9. Begitu juga contoh nomor 2. Suku pertamanya yaitu 2A, suku keduanya negatif 5AB, dan suku tiganya 4C. Nah, dari suku 3 sampai suku terusnya, 4 suku atau 5 suku, ya ini dinamakan dengan suku banyak atau polinom. Contoh, pada bentuk aljabar, 3X ditambah 4Y kurang 10, tentukanlah A banyak suku, B variabel, C koefisien X, D koefisien Y, dan E konstanta. Nah, maka kalau kita lihat penyelesaiannya, 3X tambah 4Y kurang 10. Kita lihat berapa banyak sukunya. Pertama 3X, yang kedua plus 4Y, yang ketiga negatif 10. Berarti terdiri dari 3 suku. Yang B, variabel X, variabel yang merupakan variabelnya di sini adalah X dan Y. Yang ketiga, koefisien X. Koefisien X-nya berapa? Nah, koefisien X-nya adalah 3. D, koefisien Y. Di depan variabel Y adalah angka 4. Nah, ini dinamakan koefisien Y yaitu 4. Dan yang terakhir konstanta adalah negatif 10. Nah, kita lihat menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis. Contoh, sederhanakan bentuk aljabar berikut. A, 3X tambah 5X. B, 9P ditambah 8Q kurang 2Q tambah 5P. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, A, 3X tambah 5X. Perhatikan, 3X dan 5X adalah merupakan suku yang sejenis. Kalau sukunya sudah sejenis, langsung kita jumlahkan. 3X ditambah 5X sama dengan 8X. Kita perhatikan yang B. 9P ditambah 8Q dikurang 2Q ditambah 5P. Sama dengan, kita susun dulu yang P sama P dan Q sama Q. Nah, 9P kita pindahkan nih ke depan 5P ditambah 5P, 8Q ditambah 8Q, terus dikurang 2Q. Kenapa dikurang? Karena di sini juga dikurang. Sama dengan 9P ditambah 5P, 14P. 8Q dikurang 2Q, 6Q. Maka 14P ditambah 6Q. Kita masuk materi kedua yaitu operasi bentuk aljabar. Untuk yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Contoh, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Perhatikan penyelesaian berikut. 7A ditambah 4B ditambah buka kurung 8A dikurang 6B. Tutup kurung. Nah,
Di sini kita lihat, kita buka kurung di sini semuanya. 7A ditambah 4B ditambah 8A ditambah negatif 6B. Kita susun biar lebih memudahkan Ananda. Yang sejenis kita susun 7A ditambah 8A. 4B ditambah negatif 6B. 7A ditambah 8A, 15A. 4B ditambah negatif 6B, yaitunya negatif 2B. Maka hasilnya adalah 15A dikurang 2B. Kita perhatikan contoh kedua yaitu pengurangan. Kurangkan 5P dikurang 3Q dari 9P dikurang 6Q. Kemudian sederhanakan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Oke. A dikurangkan dari B artinya adalah B dikurang A. Maka kalau kita mengurangkan 5P kurang 3Q dari 9P kurang 6Q adalah, kita mulai dari belakang, 9P kurang 6Q dikurang 5P dikurang 3Q. Oke, kita buka kurung. Nah, 9P dikurang 6Q, ini negatif 5P. Nah, perhatikan di sini, kalau pada pengurangan, ini yang perlu Ananda perhatikan. Negatif dikali negatif adalah positif. Maka tandanya berubah. Nah, jadi 3Q. Sama dengan kita susun yang sejenis 9P dikurang 5P negatif 6Q ditambah 3Q. Maka 9P kurang 5P 4P. Negatif 6Q ditambah 3Q, negatif 3Q. Perkalian bentuk aljabar. Pertama yaitu perkalian suku 1 dengan suku 2. Perhatikan, kita lihat K dikali AX. Artinya di sini KAX. K dikali B, maka KB. Nah, di sini tanda tambah, di sini juga tanda tambah. Contoh, tentukan hasil dari 4 dikali 3X dikurang 2. Oke, kita lihat penyelesaiannya. 4 dikali 3X kurang 2 sama dengan 4 dikali 3X adalah 12X. 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah 12X dikurang 8. Perkalian suku 2 dengan suku 2. A ditambah B dikali C ditambah D. Artinya di sini, perhatikan tanda panahnya. A dikali C, AC. A dikali D, AD. B dikali C, BC. Dan B kali D, BD. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil dari X ditambah 5 dikali X ditambah 3. Oke, kita lihat penyelesaian. X ditambah 5 dikali X ditambah 3. X dikali X. X dikali 3. Oke, kita lihat pada suku kedua. Terus 5 dikali X. Lanjut 5 dikali 3. Maka akan kita peroleh X dikali X adalah X kuadrat. X dikali 3 adalah 3X. 5 dikali X adalah 5X. Dan 5 dikali 3 adalah 15. Maka X kuadrat sama dengan 3X ditambah 5X adalah 8X ditambah 15. Maka hasilnya adalah X kuadrat ditambah 8X tambah 15. Oke, yang C pembagian bentuk aljabar. Pembagian dengan faktor yang sama. Contoh, hasil operasi dari 18A pangkat 5 kali B dibagi 3A pangkat 3 kali B. Penyelesaiannya, perhatikan. Oke, kita jadikan dia pecahan biasa. 18A pangkat 5 kali B dibagi 3A pangkat 3B. Nah, kita uraikan. 18 dibagi 3. Oke, yang sejenis A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat 3. B dibagi B. Maka, nah kita sudah belajar bilangan berpangkat. 18 dibagi 3, 6.
Bilang berpangkat, kalau dia dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Maka 5 kurang 3, 2. A kuadrat. B bagi B, 1. Maka 6A kuadrat kali 1, hasilnya adalah 6A kuadrat. Pembagian dengan pembagi suku 2. Contoh, tentukan hasil bagi dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 oleh X ditambah 2. Maka kita lihat penyelesaiannya adalah, perhatikan, X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 dibagi X ditambah 2. Oke, kita lihat langkahnya di sampingan Anda. X kuadrat dibagi X adalah X. Lanjut, X kita kalikan dengan X adalah X kuadrat. Kemudian, X kita kalikan dengan plus 2 adalah plus 2X. Oke, langkah ketiga, kita kurangkan. X kuadrat kurang X kuadrat, habis 7X dikurang plus 2X. Artinya 7X dikurang 2X sama dengan 5X, di 10 turun, 5X ditambah 10. 5X tambah 10 kita bagi dengan X. 5X dibagi X adalah 5. Oke. Lanjut, kita kalikan 5 dengan X adalah 5X. Kita kalikan 5 dengan 2 adalah 10. Lalu kita kurangkan, 5X kurang 5X habis, 10 kurang 10 juga habis. Maka hasil bagi X kuadrat tambah 7X tambah 10 oleh X tambah 2 adalah X ditambah 5. Nah, dari uraian materi tadi, maka akan dapat kita tarik kesimpulannya adalah, pertama, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memiliki nilai yang belum diketahui atau disimbolkan dengan huruf-huruf. Yang kedua, unsur-unsur bentuk aljabar meliputi koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dilakukan dengan menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Yang keempat, perkalian bentuk aljabar menggunakan rumus K dikali AX ditambah B, artinya di sini kali KAX sama ditambah KB. Terus, perkalian suku 2 dengan suku 2, A ditambah B dikali C tambah D, yaitu AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Yang kelima, pembagian aljabar dilakukan dengan membagi dengan faktor yang sama dan dengan cara bersusun ke bawah. Oke anak-anak Ibu, dengan uraian materi tadi, semoga anak-anak Anda mudah memahaminya dengan baik. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.